Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lagi ada di Surabaya, guys. Nah, buat kalian semua, guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel saya ya, guys. Nah, ini saya akan berkeliling di Surabaya. Kebetulan alhamdulillah, syukron, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kali ini kita habis ada acara sesuatu yang pokoknya untuk masa depan kita lah intinya kelak. Dan mudah-mudahan acara-acara yang saya ikuti ini berjalan dengan lancar semua, baik ketika sudah selesai maupun ketika nanti sudah selesai pemilu juga ya, guys. Nah, di sini saya dijemput sama supir ya, supir dari acara. bukan guys, bercanda. Nah, kali ini saya ajak Anda keliling kota Surabaya, di mana kota bisnis terbesar. Jadi kota ini adalah kota bisnis. Jadi buat kalian semua ingin tahu industri terbanyak yaitu di Surabaya ini. Perlu kalian tahu, guys. Jadi kota Surabaya ini juga di samping kota industri di Indonesia, kota ini juga dijuluki dengan kota pahlawan. Jadi kalian pasti akan banyak sekali sejarah-sejarah dari Surabaya ini. Nah, kenapa saya ajak kalian untuk jalan-jalan di suasana, melihat suasana indahnya kota ini. Nah, saya ingin mengasih tahu bahwasannya kota ini adalah kota di mana tempat kota tempat di mana para pendatang ataupun para pencari kerja itu rata-rata datangnya ke sini. Nah, buat kalian teman-teman, saya juga himbau bahwasannya setiap kota memiliki ikonik sendiri ya, guys. Jadi contohnya Surabaya ini yaitu ikoniknya yaitu Tugu Surabaya. Jadi tugu yang melambangkan buaya dan ikan ya, guys. Nah, ikan hiu. Nah, ikonik Surabaya itu. Dan juga tak luput, kota ini juga kota sejarah ya, guys. Kita tahu zaman Belanda juga pernah berada di kota ini. Jadi sekarang termasuk penataannya lumayan ya, guys. Waktu dulu saya umur 11 tahun, kalau nggak salah itu tahun 2010-an. Kok 2010? Sorry. 2012 saya kesini itu pohon-pohonnya belum terlalu rapat ya, guys. Artinya masih penataan. Nah, sekarang itu sudah mulai tinggi-tinggi dan melihat keindahan pohon itu sama saja kita melihat bahwasannya bumi ini kalau tanpa tumbuh-tumbuhan itu tidak ada namanya tidak ada yang namanya karbon dioksida gitu loh, guys. Nah, maaf ya, guys, soalnya saya juga ini bercerita ini juga sambil mengajak kalian untuk melihat, untuk menonton ini agar tidak bosen gitu loh, guys. Ya, kalau kita ngomong bosen pasti bosen ya, guys. Apalagi kalau vlognya itu cuman kayak gini doang. Apa vlog kok kayak gini? Tapi
menurut saya, selagi saya mampu membuat video tentang jalan-jalan di kota-kota di Indonesia, baik kota Surabaya maupun nanti kalau ada rezeki di kota mana lagi gitu, saya bersyukur banget guys. Di samping itu juga saya ada kerjaan juga yang memang gini loh guys, kita sebagai anak ya, saya berpesan buat subscriberku, buat adik-adik yang mungkin nonton ini, saya berpesan kepada kalian, zaman sekarang itu zaman teknologi, dimana zaman yang era digital. Jadi gunakanlah fasilitas dari orang tua itu untuk menghasilkan. Ya, bukan berarti menghasilkan uang itu gampang juga di teknologi, enggak guys. Jadi walaupun teknologi maju, kalau kita nggak kreatif, nggak bisa memanage waktu-waktu, ya juga nggak bisa gitu loh, nggak bisa untuk kedepannya maju itu juga nggak bisa. Jadi walaupun teknologi makin canggih, kita sebagai yang menikmati teknologi itu, seperti B.J. Habibie almarhum pernah bilang bahwa kelak teknologi makin tinggi dan kita sebagai generasinya nanti, anak cucu kita itu yang menikmati. Dan ini sekarang sudah mulai terlihat ya, bahwasannya benar-benar pesat teknologi sekarang. Bahkan ada sebuah komputer, kemarin juga saya habis diajak sama beberapa kolega dan saya menanyakan komputer yang untuk editing model apa, mau edit model gaya apapun itu ada semua guys, tergantung kita punya uang atau tidak untuk membeli itu. Tapi memang harganya itu ya kayak mobil bekas lah guys gitu, artinya mahal gitu loh. Tapi ya terus terang guys, sambil jalan-jalan ini saya ajak bercerita ya guys. Kemarin itu ada kolega saya ngajak saya ke tempat komputer juga. Jadi di situ banyak sekali pilihan komputer pertama, kemudian kedua banyak juga fasilitas teknologi yang sangat pesat. Yang dulu 5 tahun lalu saya datang ke mall ini, itu komputer itu paling mahal itu harganya sekitar 25 juta. Tapi kemarin saya diajak sama kolega-kolega dan juga beberapa, ya pokoknya ada deh, intinya ada urusan kemarin. Nah itu saya diajak dan dipamerin komputer dengan teknologi yang canggih. Bahkan kita kalau setting di komputer itu sangat wow gitu loh guys. Jadi hati ini kayak wah, gila, teknologi sekarang itu makin canggih loh. Bahkan komputer saja itu sudah hampir sama kayak manusia. Jadi tidak dipungkiri bahwa kedepannya ya hanya beberapa persen mungkin pakai robot semua gitu loh. Instansi beberapa persen mungkin nanti kelak akan pakai robot. Jadi robot yang bergerak, robot yang menjalankan tugas-tugas gitu. Nah, di situ saya berpikir bahwasannya memang benar kalau kita bisa menggunakan teknologi itu, kita bisa menghasilkan uang gitu loh. Artinya apa? Contoh platform YouTube, kemudian kedua platform TikTok, kemudian yang ketiga platform ada satu platform lagi
yang memang notabene itu menghasilkan, tapi kita harus join sama beberapa perusahaan gitu. Nah, ada lagi yaitu bisnis lewat website. Jadi kita di rumah doang, kita jualan kita sendiri, tapi bukan punya toko sendiri, tokonya orang lain kita jualin di platform itu, kita mendapatkan uang. Tapi ya itu guys, kalau kita fokusnya masih di fokus kuliah, juga fokus masih di lainnya, itu memang susah. Untuk fokus satu itu susah, jadi kita harus belajar terus gitu loh. Kalau orang bilang itu pantang menyerah. Nah, kembali lagi kita lihat nih suasana Surabaya yang indah dan sepi ini. Sepi ini karena apa? Hari Minggu guys, harinya weekend. Nah, ini adalah stasiun Gubeng Baru guys. Jadi kalau kalian lewat sini, yang khususnya yang hobinya naik kereta ya, kalau berhenti di sini mesti tahu ini stasiun Gubeng Baru, Gubeng Lama di sebelahnya. Nah, kita ini menuju ke stasiun kota ya guys, karena memang acaranya sudah selesai, jadi kita di jalan-jalan aja di sekitar kota ini. Kemudian kita lanjut ke stasiun, karena saya harus ke kos dulu, lanjut kuliah, karena saya juga masih punya tanggungan kuliah gitu ya guys. Nah, inilah kita ke stasiun kota Surabaya. Jadi kota Surabaya itu memiliki kalau nggak salah itu 4 stasiun. Yang pertama Pasar Turi, kemudian stasiun Gubeng, stasiun Wonokromo, dan stasiun Surabaya Kota. Nah, buat kalian semua para subscriberku, jangan lupa kalau kalian mampir ke Surabaya, kalian harus jalan-jalan di namanya itu kalau nggak salah itu monumen tempat sejarah di mana Surabaya dulu terjadinya Surabaya, terbentuknya daerah Surabaya. Itu kalian harus kunjungi, dijamin guys kalian bakal tahu sejarah gitu loh guys, karena video ini nggak bisa panjang-panjang, jadi saya hanya menceritakan sedikit biar kalian penasaran datang sendiri gitu loh guys. Dan di sini juga banyak sekali kuliner guys, mulai dari kuliner pinggir jalan sampai kuliner di restoran besar. Tapi ya saya pesen guys, harganya beda-beda ya guys, jangan samakan kuliner di pinggir jalan sama di restoran. Soalnya apa, kalau di restoran yang pasti mahal gitu. Mending kalau kita jalan-jalan gitu, mending kita di kuliner yang di pinggir jalan aja. Pokoknya rasanya juga enak, nggak kalah enak dengan yang di restoran ya. Tapi saya sarani kalau Anda punya uang banyak atau kita punya uang banyak, silahkan di restoran aja gitu. Tapi kalau uangnya cukup buat kita 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, mending di kaki lima, karena hemat pangkal kaya. Jadi orang hemat itu mesti kaya. Itu ilmunya orang-orang Cina. Jadi nah, terserah kalian guys, pokoknya saya ajak kalian muter-muter. Dan ini bagus banget sekarang pemandangannya Surabaya, lumayan lah. Banyak pohon yang sudah besar-besar, banyak pohon yang menghijau gitu, karena memang dulu saya ya pada tahun, kalau nggak salah saya lupa, pokoknya saya umur 11 itu antara tahun 2012 atau tahun 2013 itu saya jalan-jalan satu keluarga dari mulai Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, itu semua kita udah jalani. Dan mungkin
insya Allah kalau saya sukses nanti, saya pengen ajak kedua orang tua saya, setidaknya tidak apa ya, tidak perlu mewah, setidaknya jalan-jalan ya, mungkin umroh bareng gitu ya, mudah-mudahan lah gitu. Karena memang cita-cita saya itu satu, cuman saya pengen sekali kita nggak muluk-muluk ya guys. Kenapa? Saya pengen banget ketika saya nanti sukses, orang tua saya sehat semua, dan keluarga masih semua utuh gitu. Saya pengen banget naik pesawat bareng, seperti saya dulu kecil diajak orang tua saya ke, setidaknya ke Mekah lah, umroh atau apa, setidaknya jalan-jalan lah gitu, pengen banget. Terus kemudian ya saya juga pengen, saya ini adalah orang yang dimana, anak yang dimana tidak manja ya guys. Walaupun saya orangnya nangisan, kalau saya sedikit ada masalah nangis, tapi saya di hati saya itu tidak manja gitu loh guys. Nangis sebentar, besok harus bangkit lagi gitu. Nah, buat kalian semua saya berterima kasih atas dukungan kalian, support kalian. Saya bisa di titik yang dimana orang lain pengen gitu loh. Artinya apa? Di titik dimana saya sekarang sudah mulai merambah ke dunia konten kreator, kemudian merambah ke dunia apapun yang bisa saya lakukan, yang penting tidak merugikan orang lain pertama, kemudian tidak menipu, dan yang ketiga tidak neko-neko itu. Jadi support sistem kalian, saya Solehkan Cahyo Utomo dengan kerendahan hati, dengan tawadhu saya hanya bisa ucapkan terima kasih buat subscriberku, buat penontonku yang setia menonton channel saya. Walaupun channel saya belum terlalu bagus, insya Allah kalau makin maju saya akan membuat sebuah film-film, bahkan nanti mungkin cerita-cerita. Ya, doakan saya sukses dan orang tua saya selalu sehat. Kuncinya itu, saya ingin sekali orang tua saya itu sehat, mereka sehat, nggak ada kendala apapun dalam tugasnya, dalam pekerjaannya. Saya sangat bangga, dan saya akan tunjukkan itu bahwa saya juga anak yang hebat. Jadi anak yang tidak manja gitu loh guys. Jadi ya setidaknya bersyukur pada Allah lah atas apa nikmat yang Allah berikan. Ya, walaupun kita sekarang masih di fase dimana kita harus benar-benar irit gitu loh. Irit bukan berarti pelit gitu loh guys. Irit untuk kebaikan kita di masa depan gitu loh. Karena kalau kita mudanya cuman bersenang-senang, jalan-jalan tapi tidak menghasilkan uang, ataupun kerja tapi uangnya nggak ada, ya sama aja bohong gitu ya guys. Buat saya terima kasih, dan kita nanti berjumpa lagi di konten selanjutnya. Dan ini ada bazar guys. Jadi Surabaya sekarang itu terkenal kalau hari Minggu, hari weekend itu banyak sekali bazar-bazar murah. Jadi mulai dari makanan sampai baju-baju juga murah. Nih, jadi kalian kalau mau kuliner, banyak sekali kuliner di Surabaya sekarang. Dulu juga banyak, tapi sekarang yang lebih banyak dan lebih banyak aneh-aneh juga. Kayak jajanan itu sudah model-model gitu. Maklum ya guys, perkembangan zaman juga ya, semakin banyak makanan varian juga itu. Nah, sudah, mungkin sampai di sini dulu konten saya. Mohon maaf guys kalau saya ngomong terus, karena memang saya ini membuat konten ini
khususnya untuk pribadi saya sendiri, bahwa kelak nanti saya di umur 30 atau 20-an 30 atau 30 lebih, saya bisa flashback kembali saat saya muda susah bagaimana, karena saya bukan pewaris tapi perintis. Nah, buat kalian semua subscriberku, selamat menonton ini, dan jangan lupa subscribe dan like dan komen. Nah, sekali lagi saya sampaikan matur nuwun sanget, Gusti Allah sing bales. Jadi saya hanya bisa berdoa semoga Allah yang balas kalian, yang orang-orang baik, yang titip untuk kebaikan ke orang-orang juga. Saya bisa langsung aja dihubungi Instagram saya, misalnya Mas coba buat konten bagi-bagi, silahkan. Kalau ada kalian lebih dana silahkan, nanti saya akan buatin konten. Jangan lupa sedoyo kabeh podo mampir neng Surabaya. Oke, saya Solehkan Cahya Utomo dan teman-teman semuanya, baik teman-teman di luar negeri, di dalam negeri, di Eropa, di luar pulau, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya dan ditekan tombol subscribe-nya, kemudian loncengnya juga dibunyikan agar mendapatkan notifikasi baru dari channel saya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kalian semua sehat dan kita semua sehat semua. Dan ini kita sudah mulai sampai. Jadi saya pesan buat kalian jaga kesehatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.